Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Habib Ramadan Ashar, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Lamongan. Akan memaparkan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 3.2 berkenaan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jurnal refleksi Dwi Mingguan menggunakan model refleksi peristiwa, fact, perasaan, feeling, pembelajaran, ending, penerapan, future. Pertama, peristiwa, fact. Pada pelaksanaan pendidikan guru penggerak per Dwi Mingguan ini, saya belajar modul 3.2 tentang pemimpin dalam mengelola sumber daya. Kegiatan diawali dengan mulai dari diri, untuk merefleksikan pengetahuan awal kita dengan menjawab beberapa pertanyaan tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin serta bisa memetakan aset berbasis kekuatan, baik pada diri sendiri maupun sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Kemudian pada tahap eksplorasi konsep, kami mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ekosistem sekolah, membedakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah, pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, Asset-Based Community Development (ABCD), dan kita belajar tentang 7 aset utama yang dimiliki lingkungan sekolah. Kemudian pada tahap ruang kolaborasi kami bersama-sama menganalisis sumber daya yang ada di lingkungan sekolah kami serta strategi pemanfaatannya. Pada tahap demonstrasi kontekstual kami menganalisis tayangan video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid kemudian mengaitkan pengetahuan mengenai visi, prakarsa perubahan, dan bagja yang sudah didiskusikan pada modul sebelumnya. Aktivitas selanjutnya yaitu penguatan pemahaman kami dengan mengikuti sesi elaborasi pemahaman, dan mengaitkan materi ini dengan modul sebelumnya pada sesi koneksi antar materi. Kemudian kami melaksanakan aksi nyata dengan melakukan identifikasi sumber daya sekolah secara kolaboratif dengan komunitas sekolah untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kami. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran berjalan dengan baik dan kami pun memperoleh tambahan pemahaman tentang cara memetakan aset dan strategi pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah kami. Kami berterima kasih kepada fasilitator kami yaitu Pak Alfran dan pengajar praktik kami, Bu Diana yang memberikan arahan dan bimbingan yang jelas serta memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa kepada kami. 2. Perasaan, feeling. Pada tahapan pembelajaran modul 3.2 ini saya merasa bersyukur dan gembira karena telah dibekali dengan ilmu tentang cara memetakan dan menyusun strategi pengolahan aset atau sumber daya yang ada di lingkungan sekolah kami. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir bahwa aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik di lingkungan sekolah saja, serta selalu memandang suatu persoalan berdasarkan kekurangan, menerapkan pendekatan berbasis kekurangan. Namun, setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami ternyata terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan sekolah, kemudian seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset, kekuatan untuk mengembangkan potensi yang ada di sekolahnya. 3. Pembelajaran, ending. Modul 3.2 ini mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita mengelola sumber daya yang efektif dan efisien, yang pada intinya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kualitas pembelajaran. Pengoptimalan penggunaan sumber daya yang ada diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman serta mendukung proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar dan mampu meningkatkan prestasi murid. Kita pun belajar tentang 7 aset utama yang dimiliki sekolah agar dapat mengembangkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah yaitu, modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik maka akan membantu proses pembelajaran murid di sekolah menjadi lebih berkualitas. 4. Penerapan, future. Berdasarkan pembelajaran yang telah saya lakukan pada modul 3.2 ini, saya secara mandiri melakukan pemetaan terhadap sumber daya yang terdapat di lingkungan kami. Kemudian kami melakukan kegiatan diskusi bersama dengan rekan guru, kepala sekolah, murid, dan komite guna memetakan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kami. Diharapkan dari hasil diskusi tersebut muncul ide-ide kreatif yang selama ini belum kami pikirkan dalam pengelolaan aset. Kemudian muncul inovasi-inovasi tentang pemanfaatan aset sehingga dapat mendukung proses pembelajaran dan mendukung kemajuan sekolah.
Demikian pemaparan jurnal Dwi Mingguan Modul 3.2 ini, berkenaan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.